8 boleh puasanya silakan, hari Rabu silakan. Yang mulai tanggal 9 boleh, hari Kamis silakan. Nah, yang tak boleh itu yang tak puasa. Nah, ini kalau orang awam Bapak Ibu, nah, kalau mulai waktu udah kalambe itu mulai itu. Nah, puasa dan kalambe mulai. Aku rayu kan sebelum capek rayu rasa rayu dulu situ. Nah, itu kalau orang awam. Hanya kalau tidak orang awam nah. Kemudian sholawat beserta salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering-seringlah Bapak Ibu bersolawat, karena dengan bersolawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti kelak. Nah, solawat ini Bapak Ibu itu yang ikut Allah bersolawat juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Nah, jadi Allah sotulnya bersolawat. Jadi awak umat Muhammad itu jangan malih-malih bersolawat. Nah, banyak manfaat selawat Bapak Ibu. Nah, ini awak dulu waktu baru di kampung mereka dulu jangan lupa baca sholawat nak. Sudah di baca-bacanya hanya minum doang. Kenapa tersapunya? Nah, baca sholawat sebelum minum uang. Berarti kita ini disuruh baca sholawat jangan malih-malih berpahala. Allah saja bersolawat, masa kita tak mau bersolawat? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ini malam ke-9 judul kita Etika Islam dalam bertetangga. Nah, anak-anak Ustaz yang mencatat etika Islam dalam bertetangga. Alah, kenapa bono mencatat itu? Kalau dulu sesri. Masa tak dong? Jangan tak dulu itu dong. Ya, judulnya Etika Islam dalam bertetangga. Nama Ustaz sudah? Siapa namanya? Nama Ustaz Dinsel Putra. Ya, lewat Bapak Ibu Baraya itu banyak tuh. Kol Diesel itu nama saya kakak itu. Nissan Diesel. Nah, jadi Bapak Ibu yang namanya diesel itu minyaknya solar. Jadi kalau naik Honda Bapak Ibu yang cukup-cukup di belakang tuh hitam masuk itu. Nah, makanya bu hitam itu. Ini apa bu? Bu, lain apa? Alhamdulillah. Itu baju hitam loh, jas hitam, baju hitam loh, peci putih. Aduh dan yang putih itu beda tuh bro. Nah, orang hitam sedot. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian gelarnya SOSI. Nah, ada di ujung nama tuh SOSI, Sarjana Sosial Islam. Kalau dia guru SPDI, nah, Sarjana Pendidikan. Nah, jadi orang sering salah dengan gelar ini Bapak Ibu. Kita panggil Al Ustaz Dinsel Putra SOSI. SOS lah persiapan. Saya sudah suruh pesan. Awak dalam tahun 5 tahun dia nyuruh sopi itu persiapan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi judul kita malam ini berkaitan dengan etika, adab, akhlak, sopan santun dalam bertetangga. Nah, ini pembahasan kita malam ini. Kenapa pembahasan ini penting di dalam kehidupan kita? Karena umat Islam itu akan menjadi umat yang banyak di masa yang akan datang. Makanya umat Islam itu akan sering bertetangga, berkumpul dengan sesama umat Islam. Ada juga bertetangga dengan non-Islam. Makanya Al-Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah
ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau umat Islam ini memahami ini Bapak Ibu, tidak akan mungkin ada perselisihan, permusuhan antara kita, karena kita adalah bersaudara. Tak peduli datangnya dari mana, mau datang dari suku Jawa, dari Minang, dari Batak, Melayu dan sebagainya, yang penting dia beragama Islam adalah saudara kita. Nah, apalagi kita di perumahan ini Bapak Ibu, banyak macam ragam orang yang tinggal di perumahan, banyak macam ragam juga kelakuan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ini antar tetangga dengan tetangga tidak baikkan, tetangga yang satu dengan yang lain saling bermusuhan, kadang-kadang gara-gara ayamnya Bapak Ibu. Jadi ayamnya rumah tetangga berak. Kadang-kadang masalah pohon mangga kawan tuh menjudu buahnya ke sebelah tetangga rumah kawan. Mangga itu berbuah lebat Bapak Ibu. Berbuah lebat, sebuahnya tak di rumah, sedang di luar, orang rumahnya sebelah itu ditutup, dipanen habis mangga itu Bapak Ibu. Itu orang sampiri model itu. Boleh di dalam Islam seperti itu? Tak boleh Bapak Ibu. Kalau ada tumbuh-tumbuhan kita menyeberang ke tetangga kita, berbuah dia, berarti itu punya tetangga awak. Kemudian biarnya dia berang lawan. Kenapa demikian Pak Ustaz? Nyo tiap hari menyapu sampah manggawa, daun manggawa, kita matoknya di bunga manggawa. Itulah sebagai balasannya Bapak Ibu. Iya dah. Betul. Tuh. Jadi saling mengerti saja. Yang perlu kita di dalam kehidupan sehari-hari itu saling mengerti, saling paham, saling mengalah. Ya, dulunya tak mau mengalah Bapak Ibu. Inyo aja yang betulnya. Iya dah. Kece inyo aja yang tak diranganya. Kece orang tak diranganya. Usulan dia aja yang mau diikutkan. Usulan orang tak mau. Ada di situ betul. Ada. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita bertetangga itu saling mengerti, saling memahami. Jangan ingin menang sendiri. Namanya aja kita bertetangga, apalagi perumahannya Bapak Ibu, batasnya dinding saja itu batasnya. Karena tetangga ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau tak baik di tetangga berbahaya, terjadi musibah, terjadi hal-hal yang tak diinginkan, kebakaran dan sebagainya. Yang akan menolong kita dulu adalah tetangga. Itu dia kayak kamu sini Bapak Ibu. Saya tinggal di Jalan Bupati. Bakambu dia tahu. Bacokak tetangga itu gara-gara anak. Gara-gara anak, berkelahi gara-gara anak. Padahal nanti sebentar lagi anak itu dia berkawan lagi, berteman lagi. Amaknya yang berkelahi. Awal sebulan, 2 bulan, 1 tahun, orang ke puasa nyedak jauh belok baru jauh minta maaf dia. Tapi itu di perumahan Bosinan. Kalau siko, ada tampaknya lebih parah gak? Iya dah. Yo pembahasan ko lomba Bapak Ibu. Awak baca itu kehidupan sehari-harinya yo. Judulnya kan masalah tetangga. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, orang-orang yang imannya itu ditentukan oleh bagaimana sikapnya dengan tetangga. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang-orang yang beriman dan dengan hari akhir, mereka itu adalah yang memuliakan tetangga.
muliakan tetangga Bapak Ibu. Ini payah Ustaz. Ambo lah menghormati nyo Ustaz. Ini tadi mau menghormati ambo. Ambo tegur dia yang membuang mungko dulu itu Ustaz. Ada di sekolah. Tanya ambo. Ngaku ya lah. Jadi enggak. Lu dah sama aja bermana waktunya satu. Makanya Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Ukuran iman seseorang itu dilihat dia dari bagaimana cara dia bertetangga. Ibu bertetangga le tahu. Yang kata pendapat ulama yang dikatakan tetangga itu orang yang bertempat tinggal di sekitar rumah kita. Kata hadis Nabi, orang yang bertetangga itu 40 rumah di depan rumahnya, 40 rumah di belakang, 40 rumah samping, 40 rumah lo samping kiri. Itu yang dinamakan dengan tetangga kita. Ya, rumah itu tidak tetangga saya tuh Ustaz. Karena rumah itu udah berokit sebenarnya. Nah, itu tidak tetangga kamu tuh Ustaz. Agak lain nampak itu Ustaz. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita di dalam kehidupan sehari-hari diajarkan bagaimana etika hidup dalam bertetangga. Kadang-kadang kucingnya main ke tempat kucingnya pun dilempar. Kucing tak tahu salah kan dilempar itu. Itu kucing siapa tu? Musuh awak tu. Musuh amul tu. Ada tu musuh. Maka di dalam Islam diajarkan waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah itu ajaran agama Islam. Wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai itu, jangan berselisih, jangan bermusuhan, jangan bertengkar. Itu yang diajarkan agama kita. Maka kita berpegang kepada tali agama Allah, diajarkan supaya tidak saling bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Karena pertengkaran akan membuat cerai-berai. Kalau perjuangan bangsa Indonesia kita nih Bapak Ibu, kalau tidak bersatu tidak merdeka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa kewajiban tetangga dengan tetangga?" Maka Rasul menjawab, kewajiban sesama tetangga itu adalah apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia mendapat musibah, hiburlah hatinya. Apabila dia diberi nikmat, maka ikutlah bersyukur. Apabila dia lagi dalam kesusahan, bantulah dia, kata Rasul. Kemudian apabila dia minta hutang kepadamu, maka hutangilah. Kalau nak pinjam ibu pinjamkan, kau adu pinti awaknya. Kalau adu pinti awak, sok ya adu pinti. Hanya kalau pinti banyak, tidak adu pinti loh. Batang baru dia mau dulu, mau dikasih kita dulu. Hanya pinjam 1.000. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam sabda Rasul yang selanjutnya itu disebutkan, kalau kalian memasak kacang hijau, banyakkan kuahnya, kata Rasul. Artinya apa Bapak Ibu? Bagi-bagi dengan tetangga. Kadang tak cium ayam bakarnya panggang di muka rumah itu Bapak Ibu tak cium ke tetangga sebelah. Kadang-kadang pamer betul. Mengipi ayam bakar, ayam panggang, ikan panggang. Kadang kipenya itu Pak Adem, kamu kopi kurang. Dia tercium harum ikan bakar, ayam bakar awak itu. Kalau takkan bisa mengasihi Bapak Ibu, kalau tak akan bisa mengasihi mereka, jangan dipamerkan. Itu Bapak Ibu, itu ya baginda Rasul yang mengatakan banyakkan kuahnya. Kalau buat gulai banyakkan kuahnya, buat bubur kacang hijau banyakkan kuahnya. Bagi-bagi dengan tetangga.
Itu yang diajarkan Rasul kepada kita. Berbagi dengan tetangga. Nah, supaya nanti tali silaturahmi itu terjalin Bapak Ibu. Kalau ada betul rumah awak lupa mematikan kompor, ada tetangga matikan, kita tolong. Ada nanti musibah kebakaran, tetangga dulu yang tahu. Nah, itulah banyak manfaatnya bertetangga Bapak Ibu. Orang yang tidak mau bertetangga hidup di hutan, hidup sendiri-sendiri. Nah, kita ini tak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Tak bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain. Nah, di media sosial di Facebook ada tuh, nama dia orang, jabatan dikasih orang juga, boleh gaji diberi orang, melahirkan ditolong orang, mati ditolong orang itu juga, dikumpulkan orang. Jadi kita ini tak bisa berpisah dengan orang-orang. Nah, itulah yang diajarkan Islam itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apalagi di bulan Ramadan ini mari jalin silaturahmi. Silaturahmi itu bisa saja dengan tetangga-tetangga, dengan karib kerabat keluarga kita. Karena diajarkan di dalam Islam itu untuk mempererat tali silaturahmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.